Hindarilah 3 hal berikut ini, penyebab sulit rizki, menjadi miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman dalam mencari rizki tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya bahwa orang-orang yang tidak beriman itu melakukan apapun, banyak dosa, walaupun banyak dosa, ahli maksiat, bejat sekalipun, maka rizkinya tetap lancar. Rizkinya tetap lancar, bisa menjadi orang yang kaya raya. Mengapa? Karena di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang beriman, maka apabila ingin menjadi orang yang kaya raya, sukses, seperti Nabiullah Sulaiman, seperti para ulama-ulama salafus soleh yang kaya raya itu, maka harus mengikuti tata caranya. Ada aturannya, ada cara-cara sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama nih, perbanyak zikir dan doa, memohon rizki, memohon fadilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau seandainya sudah memperbanyak zikir dan doa, tapi ternyata rizkinya masih sulit, masih sempit, bahkan hampir saja menjadi orang yang fakir miskin, maka perhatikanlah, ada 3 hal penyebab rizki sulit. Rizkinya sangat sulit, bahkan dia usaha ini dan itu selalu gagal, bangkrut, modalnya habis. Modal habis, maka dia menjadi orang yang miskin, orang yang fakir miskin. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain kita berzikir dan berdoa, kemudian kita berusaha, berikhtiar, berusaha dengan melakukan kerja ini itu, maka perhatikanlah, ada 3 hal. 3 hal ini yang harus kita hindari, yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini. Mengapa? Karena kalau 3 hal ini kita lakukan, maka dijamin rizkinya akan sulit, sempit, usahanya gagal, bahkan modalnya hilang habis, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lalu 3 hal apakah itu? 3 hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Riwayat hadisnya oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. An Abi Bakrah an-Nafi ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Bakrah Nafi bin al-Harith radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamati, yang artinya kullu dzunubin, bermula setiap dosa. Setiap dosa yuakhirullahu, mengakhirkan Allahu oleh Allah, minha, daripada dzunub, dosa-dosa itu, ma syaa, pada sesuatu yang menghendaki oleh dia Allah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Setiap dosa itu balasannya, siksanya, azabnya itu diakhirkan oleh Allah. Semua dosa nih nanti aja di akhirat dibalas di akhirat. Tetapi ada dosa yang balasannya langsung cash, diterima di dunia. Oleh sebab itu perhatikan, illal baghya,
kecuali al-baghyu. Al-baghyu itu perbuatan mesum, perbuatan mohon maaf asusila. Jadi perbuatan mesum itu ternyata mampu untuk mencegah rizki, sulit rizki. Ya mohon maaf, mungkin kemarin rezekinya lancar, tapi setelah itu dia melakukan mesum, akhirnya dia hancur menjadi orang yang miskin. Rezekinya sulit, hartanya menjadi sempit, bangkrut. Ini yang pertama, jangan mesum. Yang kedua, wa uquqal walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini juga langsung bisa diterima cash. Akibatnya ini, dosanya ini, maka dia disiksa oleh Allah, disiksa, diadab oleh Allah. Perhatikan, ini uqul walidain khusus untuk laki-laki loh ya. Laki-laki itu walaupun sudah punya istri, maka dia wajib taat kepada ayah ibunya. Tapi kalau seorang wanita tidak, wanita itu wajib taat pada suami. Misalnya nih, ada seorang wanita yang sudah menikah, kemudian dia tidak taat pada ayah ibunya sendiri. Kemudian ayah ibunya sendiri tidak terima, berdoa jelek misalnya. Doanya jelek, mendoakan anaknya itu jelek, tapi anaknya sudah menikah. Maka doanya tidak akan tembus. Enggak akan tembus, enggak ada efeknya sama sekali. Tapi beda kalau anak itu laki-laki. Anak laki-laki sampai kapanpun dia wajib birrul walidain. Harus taat berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dia lebih, mohon maaf nih, lebih taat pada istrinya, lebih mengutamakan istrinya, sehingga melupakan kedua orang tuanya, apalagi sampai durhaka kepada orang tuanya, maka siksanya dia, adabnya dia langsung diterima cash di dunia sebelum dia mati, yaitu tua-tua hartanya habis, menjadi ludes gak punya harta, menjadi orang yang fakir miskin terlunta-lunta, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah jadi laki-laki sampai kapanpun wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dosa yang ketiga, au qati'atur rahimi, atau memutus tali silaturahim. Ini terutama dengan saudara kandung, ya saudara-saudara sebapak atau seibu, atau paman atau bibi. Ya jangan sampai memutus tali silaturahim. Yu'jilu li sahibiha, maka menyegerakan oleh Allah li sahibiha bagi pemiliknya dzunub. Dibaca yu'jilu boleh, ajjala yu'jilu ta'jilan, ajjala yu'jilu juga boleh ya. Allah menyegerakan bagi pemilik dzunub fit dunya, di dunia ini, qablal mauti, sebelum kematiannya. Oleh sebab itulah mari kita bareng-bareng berusaha untuk menghindari 3 dosa ini. Yang pertama, hindarilah mesum. Yang kedua, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 591. Demikian wallahu taala a'lam.